Untuk peserta apakah sudah join semua di Zoom? Saya bantu ini ya, saya bantu absen ya. Boleh, Ya. boleh. Iya, siapa deh? Nama Abdul Haris Suhailo. Mohon maaf kalau Ada. Susilo kali ya. Iya. Kemudian 969 2944 2107. Siapa tuh? Ini tolong koordinatornya aja mungkin karena di sini kan nggak ada peserta nggak semua peserta ya, jadi mungkin yang tahu bagian koordinator gitu Pak. Mohon maaf. Di itu aja. Berapa orang? Berapa orang? Semua udah 16. Oh, baru 16. Kemudian Ya. Mesaro, Vini, Rafini. Pesertanya Pak Udin yang hafal. Pak Udin dulu. Pak Pandi bacain aja dulu nggak apa-apa. Terus. Henry Nirwana, Rafa Ya. Galaxy A10, Akbar Pamungkas, Rizky Haryadi, Apa Pamungkas itu peserta. Roma, Akbar Pamungkas. dan Khairul Azhar, Erla Azhar, Pak. Erla Azhar. Inaya JBR, Azira Ayu Pesona. 16 orang. Ya. Mungkin biar gampang Pak Toto, Ya. juri juga nanti menilai gampang. Peserta jangan pakai nama, mungkin peserta pakai angka aja ya. Oh gitu. Atau boleh juga peserta garis miring Abdul Haris misalnya. Peserta Angka berapa gitu ya? ya. Ya. Boleh. Nanti tinggal tinggian aja. Ini berarti udah direkod ya, Pak De ya? Udah direkod ini ya? Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatil Islam wal iman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Toto Sugiatno, Ketua Manajemen Radio Jambicara. Yang terhormat seluruh jajaran direksi Radio Jambicara dan seluruh all crew, tamu undangan dan seluruh peserta dan dewan juri yang berbahagia. Syukur alhamdulillah di kesempatan hari ini Jumat 23 April 2021 12 Ramadan 1442 Hijriah kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi di Zoom meeting dalam rangka pembukaan kegiatan Lomba Kultum Ramadan 1442 Hijriah Radio Jambicara. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk kita berkumpul di Zoom meeting ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Untuk mempersingkat waktu, kita bacakan susunan acara yang akan dilangsungkan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga laporan koordinator serta pembacaan tata tertib, dan yang akan ditutup acara keempat yaitu doa. Mari kita buka kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh manajemen Radio Jambicara kepada Bapak Toto Sugiatno. Waktu dan mic kami mempersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri semua.
Yang terhormat Bapak Pembina, yaitu Bapak Dr. Andes Ade Fadli Fajrul, MPCOM, yang alhamdulillah beliau telah menyediakan fasilitas Zoom meeting dan fasilitas juga juri yang nanti menemani dan menilai dari kegiatan ini. Kemudian yang terhormat seluruh jajaran manajemen Radio Jambi Bicara dari GM sampai keseluruhan, manajer teknik, divisi penyiaran dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang terhormat pada seluruh peserta Kultum ya, udah 7 menit, yang mudah-mudahan ini adalah cikal bakal dari dakwah ya, dakwah walaupun kita kecil, tapi mudah-mudahan nanti akan menjadi besar. Dan seluruhnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan menyongsong bulan suci Ramadan dari Radio Jambi Bicara yang telah kita awali di awal-awal sebelum Ramadan ya, beberapa sebelum Ramadan, yaitu kegiatan lagu religi ya yang kita lombakan melalui media Zelo. Kemudian sekarang ini adalah lomba kultum dan azan, nanti ya diseling ya, dari tanggal 11 sampai tanggal 16 ya. Hari ini lomba kultum, besok azan, besoknya lagi kultum, kemudian sampai tanggal 16 ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan merupakan nantinya duta-duta dari Radio Jambi Bicara, mungkin ada momen-momen tertentu gitu ya. Kemudian nantinya di acara puncak juga kita akan mengadakan acara yaitu tanggal 20 Ramadan atau tanggal 2 Mei yang insya Allah seluruh yang hadir pada saat ini ya diupayakan dan diharapkan hadir ya, diharapkan hadir karena ini adalah acara puncak dan nanti juga sekaligus launching dari marketplace Radio Jambi yaitu Raja Shop, dan mudah-mudahan ini menjadikan media kita untuk berkarya, kemudian juga media kita untuk menghasilkan sesuatu di era-era pandemi, dan nantinya juga bukan pandemi saja, setelah pandemi barangkali kita lebih meningkat dan lebih baik lagi progresnya. Baiklah, mudah-mudahan dengan acara yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat umumnya, bangsa dan negara, dan mudah-mudahan juga untuk umat Islam bisa untuk media dakwah bagi kita semua. Demikian dari saya, dan mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim maka acara ini kita nyatakan terbuka untuk semua dan untuk umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Toto Sugiatno, dan kami memohon untuk Bapak Toto Sugiatno membuka kegiatan perlombaan Kultum Ramadan 1442 Radio Jambi Bicara. Sudah langsung, Pak. Bapak Toto. Ya. Bapak Toto, apakah bisa mendengar suara kami? Ya, coba diulang. Ya, halo. Ya. Oke, Bapak Toto. Ya. Diharapkan dengan hormat Bapak Toto membuka kegiatan perlombaan Kultum Ramadan 1442 Radio Jambi Bicara. Baik. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan lomba kultum dilaksanakan tanggal 11 sampai 16 Ramadan. Dengan ini dinyatakan dibuka secara resmi.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Toto Sugiatno yang sudah membuka kegiatan perlombaan Kultum Ramadan 1442 Hijriah Radio Jam Bicara. Dan dengan ini resmi kegiatan perlombaan ini dibuka. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu laporan koordinator panitia, yaitu kepada Bapak Haji Bahrudin, waktu dan mic kami mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita hari ini insya Allah akan melaksanakan kegiatan yang memang sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari. Nah, dalam kesempatan kali ini izin saya melaporkan bahwasanya di awal kita berencana peserta yang mengikuti lomba kita buka untuk 25 peserta. Namun banyaknya antusias yang ingin ikut, namun ternyata masing-masing dari sahabat-sahabat kita itu tidak mampu, belum bisa menggunakan Zoom. Sehingga yang masuk sekarang adalah memang orang-orang yang sahabat-sahabat yang sudah terseleksi dan memang sudah terbiasa menggunakan Zoom. Ini memang patut kita sayangkan, ya kan? Namun sebetulnya juga tidak sedikit juga orang yang berpenglihatan masih bingung dengan teknologi yang istilahnya media virtual seperti Zoom. Namun ini tetap harus kita komitmen karena dari awalnya kita pakai Zoom, maka berapapun peserta yang hadir, yang ikut, kita akan komitmen menggunakan Zoom. Karena kalau kita pakai metodenya dirubah, maka kita akan banyak kebijakan-kebijakan yang jadinya nantinya berubah sehingga panitia memutuskan berapapun yang ikut ternyata memang mereka lah orang-orang terpilih dan memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu mungkin laporan dari saya selaku koordinator. Dan untuk selanjutnya tata tertib lomba mau dibacakan sekarang atau gimana? Mungkin bisa nanti setelah pembukaan Bapak Haji Udin. Siap. Mungkin seperti itu dan buat para peserta tetap optimis, tetap semangat, ya kan. Jadikan ajang ini merupakan ladang amal di bulan suci Ramadan, bukan sekedar ini lomba nih gitu kan biar dapat hadiah. Jangan sebatas itu, tapi niatkan ini merupakan syiar kita di dalam media radio Jam Bicara agar semua orang yang bisa menyimak radio ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Haji Udin yang sudah memberikan laporan tentang kegiatan Lomba Kultum Ramadan 1442 ya Radio Jam Bicara. Untuk supaya acara lebih barokah, akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dodi. Atas waktu dan mic kami mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita di siang hari ini untuk Lomba Kultum, mari bersama-sama kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita rencanakan untuk kegiatan ini, semua yang kita laksanakan sekarang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjalan dengan lancar sehingga paripurna nanti insyaallah. Sama-sama kita bacakan dulu suratul Fatihah. Ala hadihimiyah wa likulli niyatin shalihah. Ala adratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul melalui Zoom ini untuk menyebarkan syiar-Mu ya Allah, untuk meramaikan bulan Ramadan ini dengan mengadakan lomba kultum. Kami berharap padamu ya Allah agar apa yang kami laksanakan saat ini mendapat ridho dari Engkau ya Allah, sehingga apa yang kami sudah persiapkan dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apa. Ya Allah ya Rob, berkailah apa yang semuanya yang kami cita-citakan. Ya Allah ya Rob, kabulkanlah semua yang kami inginkan. Dan ya Allah ya Rob, berikanlah pahala kepada semua yang hadir pada saat ini. Dan juga kuatkanlah iman kami. Tambahkanlah selalu ketaatan kami kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan sehingga kami dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan baik ya Allah. Ya Allah ya Rob, kabulkanlah semua doa kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsal jasa. Syukron kasir kepada Ustadz Dodi yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Dan demikian rangkaian acara pembukaan kegiatan perlombaan dalam rangka menyambut Ramadan 1442 Hijriah, Radio Jam Bicara. Saya Devian Sodi Karisma sebagai pembawa acara pada siang hari ini menyampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja masuk dalam perlombaan kultum, di mana untuk siang hari ini akan tampil 4 peserta, yaitu Davina Haris, kemudian Akbar, kemudian Khairul Azhar, kemudian yang selanjutnya yaitu Rafa. Pada peserta apakah sudah siap? Peserta apakah sudah masih tetap monitor di Zoom ini? Masih, Pak. Baik, terima kasih. Adapun yang menjadi juri pada siang hari ini yaitu yang pertama, beliau Ustadz Dr. Nisman Abdul Jalil, MA, yaitu beliau menjadi dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Yang kedua, yang akan menjadi juri yaitu Ustadz Hadi Rahmawati. Halo. Yan mikrofon. Astagfirullah. Halo. Tolong yang mic-nya masih nyala tolong dimatiin. Atau Pak Ade di mute all aja Pak Ade. Ya udah. Di mute all aja. Di mute all terus sisain yang MC sama yang mau tampil gitu. Ya. Termasuk saya juga matiin aja. Udah.
Baik, sebelum kita silakan. masuk dalam perlombaan, saya bacakan dulu tata tertib untuk siang hari ini. Yang pertama yaitu 1. Peserta hadir 30 menit sebelum acara berlangsung. Yang kedua, peserta berpakaian rapi dan juga sopan. Yang ketiga, peserta harus memastikan perangkat yang akan digunakan dalam kondisi baik terkait dengan baterai ataupun jaringan. Selanjutnya, lokasi tempat peserta berada harus dipastikan dalam kondisi kondisif secara audio maupun gambar atau visual. Di mana kategorinya yaitu pencahayaan yang cukup ya. Kemudian pemandangan yang layak, itu terkait dengan kegiatan ini ya. Dan juga tidak berisik. Kemudian seluruh peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon sebelum nantinya dipanggil. Jika jaringan terputus, peserta boleh kembali 5 menit. Namun selama 5 menit belum kembali, maka dinyatakan gugur. Yang paling penting, sebelum peserta tampil, yang pertama peserta harus mengucap salam, kemudian menyebutkan nama, dan juga tema. Selanjutnya yaitu menyebutkan asal kota di mana tinggal. Baik, itu saja yang bisa dijadikan perhatian kepada seluruh peserta perlombaan Kultum Radio Jam Bicara. Boleh Mas Syukur bisa bantu saya untuk mandu acara ini? Supaya lebih ramai. Atau mungkin yang lain? Baik, kita langsung. Ya, bisa dibantu saya? Ya, saya bantu. Oke, Kang Dodi. Oke. Siap. Baik, kita udah akan mendengarkan atau menyaksikan peserta yang pertama yang akan tampil. Iya. Wow. Siapa nih yang tampil pertama nih? Kira-kira siapa ya maunya ya? Siapa ya? Ada nomor urutnya nggak nih? Apa kita pilih aja? Kita pilih aja deh. Pilih aja ya. Ada Haris, ada Akbar, ada Khairul, ada Rafa yang bisa tampil untuk hari ini. Oke, coba saya yang pilih ya. Yang pertama boleh, ya. boleh. Nanti yang kedua bisa Kang Ansori yang pilih ya. Oke, siap. Ya, baik. Yang pertama yang saya pilih untuk duluan adalah Khairul Azhar ya namanya. Benar? Khairul Azhar apa Khairul Azhar? Khairul Azhar. Khairul Azhar. Selamat siang Mas Khairul Azhar. Ya, siang kembali Mas. Selamat siang. Dari mana kalau boleh tahu? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Sudah siap ya Mas Khairul Azhar ya? Insya Allah. Insya Allah. Tema untuk hari ini apa yang ditampilkan? Al-Quran sebagai penyembuh. Al-Quran sebagai penyembuh. Luar biasa ya Allah. Afwan, instruksi sebentar tuh kayaknya kameranya belum di on ya? Oh iya. Sebentar. Ya, karena kita disaksikan oleh teman-teman kita yang awas juga, jadi harus mengerti ya. Kan masuk ke layar kaca ya, layar kaca handphone maksudnya.
Iya, dari kaca HP. Sudah siap? Sudah diaktifkan kameranya? Tuh, Sudah nggak dia kamera bisa. sudah aktif. Cuma pencahayaannya yang kurang, Oh pencahayaannya aja. gitu. Seperti ini sudah. Mulai lah. Ini Coba di Nah, ya udah siap. Nah, Oke. oke. Bagaimana? Kita berikan waktunya. Oke, Siap? Dewan Juri yang terhormat. Ya, Dewan Juri yang terhormat dan juga pendengar Radio Jam Bicara di manapun saat ini Anda berada dan juga seluruh tamu undangan yang menyaksikan langsung di via Zoom. Kita akan saksikan dan dengarkan penampilan Akhina Khairul Azhar yang akan menampilkan Al-Quran sebagai Al-Quran penyembuh. sebagai Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Khairul Azhar. Saya berasal dari DKI Jakarta dan saya akan membawakan tema yakni Al-Quran sebagai penyembuh. Nah, sebelum itu, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di waktu yang berbahagia ini walaupun kita bergabung secara online. Selawat teriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga berikut kita umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah tema yang membahas tentang Al-Quran sebagai penyembuh. Dalam banyak ayat, Al-Quran sangat gamblang sekali menjelaskan bahwasannya ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang bisa dijadikan sebagai penyembuh. Salah satunya adalah ayat yang saya bacakan di pembukaan tadi, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Ya. Al-Quran ini ialah sebagai syifa, sebagai penyembuh. Bagi siapa ini? Ya, menjadi penyembuh bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mukmin. Selain sebagai penyembuh, Al-Quran juga menjadi rahmat, ya, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, kecuali bagi orang-orang yang zalim, itu hanyalah mendatangkan kerugian bagi mereka. Kemudian Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, ya, di dalam menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan beberapa poin. Yang pertama, Al-Quran ini sebagai penyembuh adalah
Karena Al-Quran bisa menerapi. Apa yang diterapi? Ialah jiwa. Jiwa siapa ini yang diterapi? Jiwa-jiwa orang mukmin yang dalam keadaan ragu. Ya. Karena orang-orang yang beriman kadang ada saja godaan syaitan yang masuk ke dalam hatinya. Ya. Ada saja keraguan, ya, bisikan syaitan yang masuk ke dalam hatinya sehingga dia ragu. Apa iya kalau saya salat 5 waktu saya akan mendapatkan surga? Apa iya kalau saya taat akan perintah Allah saya akan diberikan pahala misalnya? Ini adalah suatu keraguan. Maka dari itu ketika orang membaca Al-Quran, dia akan dibuang rasa ragunya itu. Ya. Keraguan yang ada di dalam hatinya itu akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran ini dibilang sebagai syifa atau sebagai obat? Karena ya Al-Quran ini membuka jiwa orang-orang yang tertutup. Membuka jiwa orang-orang yang tertutup. Dan juga menguatkan hati orang-orang mukmin yang dalam keadaan rapuh. Kemudian yang ketiga adalah kenapa Al-Quran ini bisa dikatakan sebagai obat? Karena Al-Quran ini bisa menyembuhkan penyakit jasmani. Ya, jadi selain penyakit rohani, ya penyakit yang datang dari dalam jiwa, Al-Quran juga bisa menjadi penyakit penyembuh bagi penyakit yang timbul dari jasmani seperti itu. Lalu saya di sini akan berbagi sebuah kisah, ya, di mana kisah ini berasal dari salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mana pada suatu hari beliau didatangi oleh seorang yang dalam keadaan resah, dalam keadaan ragu. Ya. Lalu singkat cerita Abdullah ini memberikan saran pada orang tersebut. Ya. Abdullah memberikan saran. Apa sarannya? Pertama, baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Kenapa kita harus baca Al-Quran? Sebab dalam hadis Rasulullah SAW itu dikatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat. Seperti itu. Jadi bagi orang yang dalam keadaan ragu, bagi orang yang dalam keadaan resah, dia akan ditolong ketika dia membaca Al-Quran. Tapi baca Al-Qurannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Baca Al-Qurannya dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu yang kedua, saran dari Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah ya, datangi. Apa nih yang harus didatangi? Ialah tempat yang dimana di dalamnya banyak orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian apalagi? Dengarkan dengan hikmat, dengan khusyuk. Dan yang terakhir adalah pahami. Jadi inti daripada tema yang saya bawakan ini adalah pertama, apabila Al-Quran ingin menjadi penyembuh bagi kita, satu, kita harus membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kedua, kita datangi itu tempat-tempat yang dimana di dalamnya banyak orang-orang membaca Al-Quran. Ketiga, kita dengarkan dengan hikmat, dengan khusyuk. Ya, ketika ada orang yang membaca Al-Quran, kita jangan ngobrol, kita jangan bercanda, tapi kita dengarkan dengan hikmat.
Dan yang keempat adalah kita pahami. Dengan itu, maka insya Allah penyakit yang ada di dalam diri kita, baik itu penyakit rohani maupun penyakit jasmani, insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah dulu dong. Untuk penampilan Ustadz Khairul Azhar ya. Azhar ya. Bagus sekali ya. Iya bagus lah. Pas banget ya dengan bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan merupakan bulan Al-Qur'an. Iya, kita juga kan disarankan untuk selalu membaca Al-Qur'an karena satu huruf Al-Qur'an itu nanti pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 100. Istimewa. Dan kalau kita mendengarkan pembacaan Al-Qur'an, kita harus khusyuk juga mendengarkan, karena Betul. yang mendengarkan juga mendapatkan pahala. Bukan begitu ya Kang Dodi ya? Betul sekali. Oke, siap. Terima kasih Mas Khairul Azhar. Ya, terima kasih Ustadz Khairul Azhar. Mana yang tepuk tangannya nih? Waduh. Mana ya? Lagi pada capek tepuk tangannya. Kita lanjut aja deh buat Kang Ansori ya. Oke, siap. Nah, karena Kang Ansori yang pilih ya. Apa gimana? Yang kedua, Ya, untuk yang kedua. gantian gitu ya. Iya. Baik. Untuk yang akan tampil berikutnya, saya pilih Ananda Haris. Apakah sudah siap? Ananda Haris sudah siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Haris? Ya, alhamdulillah baik. Kesempatan sore yang menjelang. Perwakilan dari mana ini? Ya. Perwakilan dari mana? Perwakilan dari mana? Dari kota Ambon, Maluku. Wow, Ambon. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya, temanya apa nih hari ini? Temanya dulu dong. Temanya dulu dong. Buruk sosial media terhadap puasa kita. Wah, pengaruh buruk sosial media terhadap puasa kita. Ini temanya terutama buat anak-anak muda nih ya, sepertinya ya. Iya, cocok banget nih. Iya. Iya, ya kalau gitu sama-sama kita dengerin aja ya, Kang Ansori ya. Oke, Dewan Juri yang terhormat dan juga pendengar Radio Jam Bicara dimanapun saat ini berada yang mendengarkan kegiatan ini secara langsung lomba Kultum Ramadan 1442 Hijriah Radio Jam Bicara. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan penampilan Ananda Haris dari Ambon. Oke, silakan Mas Haris. Oke. Untuk juri yang peserta Mas Abdul Haris agak difokuskan ke kamera. Ini baru kelihatan setengah aja. Agak kegeser ke kanan, Pak. Yang tadi tidak ada foto wajahnya tadi. Yang pertama. Ya, agak digeser kanan, Pak, dikit lagi. Kameranya atau Bapak yang sendiri geser kanan. Kameranya ke kiri. Lagi, Pak. Ke kanan, ya, Pak. Begini. Wajahnya. Geser lagi, Pak. Kameranya digeser ke kiri. Ya, bagus. Lagi sedikit lagi, Pak. Dikit lagi geser. Lagi dikit, Pak. Geser lagi. Geser ke kiri. Orangnya ke kanan kalau orangnya. Ya, benar, Pak. Dah. Ya, bagus. Ya, bagus. Baik, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan peserta, kemudian juri, para pendengar, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Abdul Haris Wailo dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, membawakan tema insya Allah di kesempatan siang hari ini. Ya, kalau di Kota Ambon ini dia sekarang masuk waktu sore hari ini ya. Pengaruh buruk sosial media terhadap puasa kita. Ya. Sebagaimana kita tahu, sosial media adalah suatu sarana yang memang banyak saat ini dipakai atau digunakan oleh mulai dari para anak muda sampai orang dewasa. Sebelumnya kita bergerak sedikit atau kita merenungi sedikit makna Ramadan. Ramadan yang kita saat ini nikmati adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Sebagaimana orang-orang atau sebagaimana nabi-nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang ada di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman atau hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Definisi bertakwa di sini adalah suatu hal yang harus ya kita peroleh. Ya, karena percuma apabila kita hanya berpuasa menahan lapar dan haus saja. Ya. Kemudian sesuai dengan tema tentang pengaruh buruk sosial media. Sosial media ini sebenarnya bagaimana dari kita menggunakannya. Tetapi memang banyak dampak yang bisa ditimbulkan oleh karena kita yang keasikan menggunakan sosial media. Ya, contoh, ketika banyak anak muda yang sehari-hari entah itu chat dengan temannya, sahabatnya, atau mencari idaman hatinya, ya, menggunakan sosial media, baik itu Facebook atau WhatsApp dan sebagainya. Karena sudah banyak sosial media yang ada ataupun yang hadir di negeri kita, Indonesia saat ini. Dan untuk agar kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang bertakwa ini kita harus menjalankan apa yang diperintahkan, menjalankan sunnah juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Sosial media memang bukan barang atau bukan sesuatu yang harus dijauhi, tetapi sosial media mestinya dipergunakan dengan baik. Jangan sampai sosial media ini membawa dampak buruk bagi kita semua. Contoh, bagaimana seseorang dapat begadang, ya, sehingga ia tidur lalu melupakan sahur. Yang sahur ini adalah suatu sunnah yang bagus untuk kita jalani. Ya. Terkadang kita keasikan chat atau ngobrol di dalam grup, baik itu Telegram atau grup-grup sosial media manapun, sehingga kita tidurnya jam 3, ya, misalnya, atau jam 2:30 lah. Oh, nanti sekitar jam 4 lah saya akan bangun untuk sahur. Tahunya ketika azan subuh baru kita terbangun. Ya, ketika azan subuh baru kita terbangun, maka kita telah tidak menjalankan sunnah yang sebenarnya baik untuk kita semua. Ya, kemudian ya tentang sosial media ini banyak hal-hal yang kita dapatkan. Ya, hal-hal yang kita dapatkan ini adalah hal-hal buruk sebenarnya. Tetapi bukan sesuatu sosial media ini yang harus kita jauhi, bukan. Sesuatu yang harus kita manfaatkan dengan baik sosial media ini. Ya. Sebagaimana contoh kita membuka Facebook, kemudian membaca berita-berita ya, yang ada, atau apalagi berita-berita tentang selebriti, tentang hal-hal yang belum pasti, ya. Karena kebanyakan atau ada berita-berita yang kita hanya menyimak itu berita-berita yang tidak
atau belum menjadi fakta, masih menjadi opini. Ya, misalnya si A berhubungan dengan si B, kita nanti setelah menyaksikan sosial media tersebut, kita berbicara dengan teman kita, kita menyebarkan, wah tadi si C telah menikah dengan A. Padahal sebenarnya itu belum tentu hal yang nyata, masih berupa suatu gosip, sesuatu yang belum pasti. Ya, lewat hal-hal tersebut membuat kita jadi tidak konsisten, ya, jauh dari kata takwa tadi, ya, karena kita harus menjauhi apa yang dilarangkan, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semoga dengan hal-hal yang bisa atau yang banyak kita saksikan, ya, kita bisa lebih banyak belajar, ya, lebih banyak belajar karena sesungguhnya memang banyak sekali yang bisa menjerumuskan kita lewat sosial media. Ya, lewat sosial media tanpa kita sadari kita bisa terjerumus. Entah itu kehilangan waktu, ya, kehilangan waktu di dalam sholat kita, ya, kehilangan waktu untuk bersosialisasi dengan yang lain. Sosial media juga bisa membawa dampak buruk bagi kita terhadap itu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa menyikapi dengan baik, ya, dan semoga kita bisa kembali kalau memang kemarin-kemarin kita banyak menghabiskan waktu untuk sosial media, kita bisa menyeimbangkan, ya, lebih banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita dan bisa lebih meraih berkah di Ramadan ini, ya, lebih meraih syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ya, kita bisa melewati sisa-sisa Ramadan ini menuju akhir yang terbaik. Saya rasa cukup, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya. Buat Mas Abdul Haris. Abdul Haris, ya, dari Ambon. Ya, dari Ambon, ya. Ya, semoga kita bisa ini, ya, bisa menggunakan sosial media dengan baik, ya, dengan mendengarkan apa yang dikatakan Mas Abdul Haris tadi, ya. Iya, betul sekali. Daripada Ramadan gitu, ya, nggak ngapa-ngapain, ya. Setelah baca Al-Quran, setelah ibadah, dengarkan ada jam bicara. Karena acaranya menarik-menarik gitu, ya, Kang Dodi, ya. Betul. Iya. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Haris. Ya, makasih buat Mas Abdul Haris, luar biasa, ya. Wakilan dari Ambon. Dari Ambon, wakilan dari Ambon, ya. Buka puasa, ya, untuk Ambon. Masih belum, ya? Belum, ya? Belum. Kirain. Belum. Jangan buru-buru. Yang buru-buru itu nggak baik loh, ya. Enggak, soalnya kan kultum. Oh gitu, iya. Ya udah. Kita masuk. Ya baik, sekarang tinggal dua, ya, tinggal, ya. Rafa, iya, sama Akbar, ya. Siapa yang kita mau? Ya, kira-kira siapa ini? Gimana kalau Akbar Pamungkas aja dulu? Oh, boleh. Mas Akbar. Boleh, open mic. Ya, halo. Assalamualaikum. Nah, sudah siap, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Dari mana, Mas? Ya. Dari mana? Asli dari kota Sukabumi, Mas. Wih, Sukabumi. Ini masih sekolah atau udah kuliah atau udah nikah? Sekolah udah selesai, sekarang lagi kuliah. Lagi kuliah. Keren. Oke, tema yang akan ditampilkan yang hari ini apa? Temanya mengendalikan hawa nafsu. Boleh diulang, Mas? Boleh diulang, Mas? Panggilan suara tombol 2 dari 3 dalam daftar tidak alam. Tambah Harris. Yang lain dikondisiin, yang lain dikondisiin. Ya, kalau mulai kondisikan dulu. Tema yang akan ditampilkan hari. Temanya adalah mengendalikan hawa nafsu beserta kaitannya dengan media sosial. Waduh, terkait ya sama yang tadi berarti, ya? Iyalah. Baik. Jadi penasaran yuk, sama-sama kita dengerin aja, ya, Kang Ansori, ya. Iya, yang terhormat dan pendengar Radio Jam Bicara dimanapun saat ini sahabat Jam Bicara mendengarkan.
Kita akan mendengarkan yaitu peserta perwakilan dari Sukabumi, Jawa Barat. Mas Akbar Pamungkas. Pamungkas. Oke, untuk Mas Akbar silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahu najdain balak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah saqraqabah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, tiada untayan mutiara kata yang paling indah selain mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Semoga kita semua di kesempatan siang yang penuh berkah ini dilimpahkan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada reformasi Islam sedunia, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dewan juri yang saya hormati, jajaran beserta direksi Radio Jambicara tidak lupa juga saya hormati. Perkenalkan, saya Akbar Pamungkas dari Kota Sukabumi, dan pada kesempatan siang hari ini akan membawakan tema mengendalikan hawa nafsu beserta kaitannya dengan media sosial. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana ayat Al-Qur'an yang saya bacakan sebelumnya, bahwa di situ Allah menjelaskan telah memberi jalan yang begitu besar, yang begitu luas, yang begitu panjang untuk manusia mencapai hidup kebahagiaan dan ketentraman. Namun jalan itu sukar, tidak mudah untuk dilalui. Kemudian Allah bertanya lagi di dalam ayat itu, jika kamu ingin menapaki atau berjalan di jalan yang besar, yang lurus dan yang lapang, melapangkan hati itu, maka di ayat terakhir tadi yang saya bacakan, fakku raqabah, bebaskan dirimu dari perbudakan. Dalam hal ini kita katakan harus membebaskan dari perbudakan hawa nafsu. Yang berikutnya, apa sih itu nafsu? Nafsu merupakan sebuah energi atau kekuatan yang ada dalam perasaan, juga bisa kita sebut emosional, yang berkorelasi dengan pikiran, dengan fantasi-fantasi yang ada dalam pikiran manusia. Coba sekarang kita kaitkan berkenaan dengan mengendalikan hawa nafsu, kita kaitkan dengan sosial media. Media sosial sederhananya kita dapat definisikan sebagai sarana yang bersifat daring untuk manusia berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi, yang di dalamnya bisa membuat sebuah isi. Nah, hadirin, nafsu memiliki watak yang mandiri. Dia tidak memandang orang yang berilmu tinggi, dia tidak memandang orang yang memiliki jabatan tinggi, tidak dipandang kaya dan miskinnya manusia, dia bisa hinggap di siapapun. Pertama, kita berbicara tentang pengendalian hawa nafsu. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu? Pertama, kita pahami dulu diri sendiri. Sering merasakan hal apa kalbu kita? Sering memikirkan hal apa jiwa kita? Nah, jika dalam koridor yang negatif, kita geser kepada koridor yang positif, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu.
Coba sekarang kita masuk di bagian media sosial. Media sosial ini tergantung bagaimana usernya atau penggunanya sehingga dia bisa bermanfaat atau tidak. Media sosial bisa diakses melalui smartphone. Smartphone sama-sama kita ketahui pengertiannya adalah ponsel pintar. Tapi jika usernya tidak smart, maka smartphone yang akan memperbudak kita sebagai usernya. Dengan demikian korelasinya dengan mengendalikan hawa nafsu. Jika hawa nafsu telah kita kendalikan, maka kita yang menjadi bos dari sosial media yang bisa diakses melalui smartphone. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan memberikan contoh atau ukuran agar kita bisa mengukur. Yang pertama, kita akan memberikan atau saya akan memberikan ukuran positif dari sosial media. Dan yang kedua, saya akan memberikan ukuran negatif. Ukuran positif dari sosial media, kita sebagai user, contoh misal, dari digital ekonomi, kita ambil dari Facebook. Di Facebook ada fitur marketplace. Jika kita tidak mempunyai barang untuk dijual di sana, kita coba dropship. Kita cari orang yang mau diekspansi atau diperluas pasarnya. Teman-teman, sama-sama kita ketahui, untuk mencapai target pasar yang pas, ketika kita sudah punya barangnya, punya produknya, kita bisa gunakan Google Trends. Di Google Trends kita akses dengan kata kunci, misalkan kita punya produk sendal, kita bisa search di situ, bisa cari di mana sendal saat ini sedang ramai, maka pada saat kita memposting di marketplace produk kita set lokasinya ke hasil yang kita cari dari Google Trends tadi. Itu ukuran positifnya. Dari sisi ekonomi kita bisa akses. Tunanetra apakah bisa mengakses? Sangat bisa. Sekarang sudah aksesibel. Lalu dari bagian edukasi misal, masih dari ranah positif. Edukasi kita bisa, seperti contoh Radio Jam Bicara, di websitenya ada Facebook, Twitter, dan lain-lain. Itu merupakan media sosial yang digunakan untuk memberikan hiburan, untuk memberikan edukasi, dan untuk memberikan wawasan seputar digital ekonomi kepada masyarakat, baik disabilitas maupun non-disabilitas. Lalu kita coba kasih ukuran yang negatif. Ukuran yang negatif dalam menggunakan sosial media, yang pertama adalah kita hanya sebagai user saja. Tidak mau menjadi user yang smart, tidak mau menjadi user yang pintar. Kita hanya mempergunakan Facebook misal untuk upload foto-foto atau momen-momen yang sedang kita lakukan, yang sudah kita lalui, memposting status yang sifatnya itu misal, saya suka baca ada status yang berdoa lah di Facebook. Bukan saya menjustifikasi bahwa itu jelek, tidak. Tapi itu kurang bagus untuk diposting, bukan pada tempatnya. Kita minum, airnya kita masukkan ke dalam piring, tentu kan tidak sesuai. Kita masukkan air ke dalam gelas agar kita bisa meminumnya dengan sesuai dan nyaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita dorong hati kita dorong jiwa kita, getarkan seluruh potensi yang ada dalam diri ini untuk mengendalikan hawa nafsu, agar kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, bisa mengendalikan sosial media untuk hal-hal yang positif sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kesimpulan dari penyampaian saya pada kesempatan siang hari ini, good communication comes from people to people, but great communication comes from people to God. Komunikasi yang baik itu datangnya dari manusia ke manusia yang selalu di dalamnya membicarakan hal-hal positif, hal-hal inspiratif untuk mencapai sesuatu hal yang edukatif, ekonomis, dan sebagainya. But great communication comes from people to God. Komunikasi yang baik, yang luar biasa itu datangnya dari manusia ke Allah. Bagaimana komunikasi kita dengan Allah? Kita berdoa, kita melafazkan
kalimat-kalimat yang suci. Kita tanya diri kita, berapa kali kita mengucapkan istighfar selama 1 hari 1 malam? Atau berapa kali dalam 1 bulan kita mengucapkan istighfar? Atau dalam 1 hari misalkan tidak sama sekali kita mengucapkan istighfar. Mari kita sama-sama melihat diri kita sendiri. Sudah sampai mana kita dalam koridor yang positif ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya sampaikan adalah pengingat untuk diri saya sendiri dan pengingat untuk kita semua. Kebodohan itu semata-mata karena saya sendiri dan kebenarannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Bagus sekali pencerahannya ya. Hari ini tiga-tiganya keren ini. Waduh. Pastinya keren-keren ya yang ikut dalam kultum ini keren-keren Kang Dodi. Keren banget, benar. Ya, ngomongin Dan, sosial media. Iya, gimana? Tapi kan kita oleh Mas Akbar diingatkan bahwa janganlah kita sosial media melakukan hal yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat. Iya. Dan kita juga dikenal katanya kan hanya pelaku atau penikmat saja. Nah, kalau sahabat Jam Bicara ingin juga berpartisipasi dan ingin memasarkan produknya dan juga ingin menggunakan sosial media untuk masa depan yang lebih baik, ya kita bisa bergabung dengan Raja Shop. Betul ya. Kita bisa memasarkan produk kita dan juga kita bisa berbelanja di situ, lengkap ya di Raja Shop tersebut. Ya, atau kita mau pasang iklan baris untuk usaha kita juga bisa di Raja Shop ya. Iya, betul sekali. Jadi itu sangat-sangat manfaat sekali di sosial media gitu kan. Iya, terus caranya gimana Kang Ansori? Coba bisa di ini gabung di sosial media di Raja Shop. Iya. Ya, bisa mengunjungi saja ya di alamat web Radio Jam Bicara karena di situ sudah lengkap. Iya ya, bisa ke www.radiojambicara.com, nanti diakses saja Raja Shop-nya di situ ya. Bisa bikin akun di situ dan bergabung deh bersama kita ya. Oke. Juga Raja Shop itu sangat luas sekali sudah ya. Betul. Katalognya juga sudah banyak, jadi silakan lihat aja. Yang mau belanja bisa, yang mau jadi seller juga bisa, yang mau pasang iklan baris juga bisa. Baik. Oke, kita sudah masuk di peserta yang terakhir nih Kang Dodi. Iya, berarti sudah tidak ada pilihan ya, Rafa siap? Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sudah keren-keren. Kemudian nomor 4 ya pasti juga keren. Keren juga dong. Kalau nggak keren dia nggak mungkin masuk juga gitu ya. Betul, kan ini udah menghadapi apa namanya? Udah mengalami seleksi gitu ya. Iya, betul. Baik. Coba Mas Rafa. Mas Rafa. Hadir. Ya, Mas. Dari mana nih Mas Rafa? Dari Bekasi. Wow, dari Bekasi ya. Wah, luar biasa. Perwakilan Jawa Barat. Mas Rafa, apa yang ditampilkan untuk hari ini? Ya, temanya. Pengaruh buruk sosial media dalam mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan. Wow, tema kita sosial medianya banyak ya. Iya, karena emang sosial media sangat ini sekali, Kang Dodi. Iya, betul. Nah, mari kita dengarkan sama-sama. Ya, ini bisa menjadi pengingat kita kepada kita bisa memilih antara manfaat baik dan manfaat buruknya dari sosial media ya buat sahabat JBR semuanya. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan pendengar Radio Jam Bicara dimanapun saat ini berada, kita akan menyaksikan peserta yang terakhir di Lomba Kultum Ramadan 1442 Hijriah Radio Jam Bicara dalam rangka menyemarakan Ramadan 1442 Hijriah dan juga lonceng Raja Shop. Akhina Rafa untuk sebagai peserta yang terakhir. Silakan Akhina Rafa. Tafadhol Akhina Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Rafa Afrilian, asal dari Bekasi, Jawa Barat. Insya Allah akan menyampaikan tema pengaruh buruk sosial media dalam mengendalikan hawa nafsu, terutama di bulan Ramadan. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini di hari yang dimana Sayyidul Ayyam, hari Jum'ah yang pemimpin dari semua hari. Alhamdulillah kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang Zoom ini dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu cahaya Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita patut berbangga pada zaman sekarang ini ada suatu menu yang kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan, yaitu adalah sosial media. Tetapi sangat menyedihkan apa yang terjadi di zaman ini, di mana banyak sekali orang-orang yang salah menggunakan sosial media ini. Mereka banyak menggunakannya untuk sesuatu hal-hal yang buruk dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat membenci yang namanya perbuatan maksiat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa cara agar kita bisa menggunakan sosial media ini agar bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita menggunakan aplikasi ini, menggunakan sosial media ini baik WhatsApp, Telegram maupun yang lain sebagainya dalam rangka kebaikan. Bisa kita melakukan dakwah, bisa juga kita men-share video-video kajian yang bermanfaat dan juga kita bisa men-share artikel-artikel Islam. Lalu yang kedua adalah kita hendaknya tidak berlebihan dalam menggunakan sosial media ini karena khawatir nanti akan menimbulkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak menyaksikan di zaman ini, terutama adalah anak muda, bagaimana mereka banyak sekali yang kebablasan menggunakan sosial media ini. Banyak terutama kaum wanita di zaman ini yang mereka naudzubillah min dzalik mengumbar aurat mereka di sosial media ini dan mereka bukannya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi alangkah menyedihkannya mereka justru malah bangga bisa melakukan hal yang demikian. Padahal sosial media ini bisa kita gunakan untuk bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu terutama buat para pemuda ada sebuah perkataan dari
ulama terdahulu bahwasanya pemuda itu diukur di mana dia duduk. Apabila dia duduk bersama orang-orang yang baik, maka dia pun akan menjadi orang yang baik. Sebaliknya, jika mereka duduk bersama orang-orang yang tidak baik, maka pemuda tersebut akan menjadi demikian. Maka saya nasihatkan khusus untuk diri saya pribadi dan terutama buat kita semua, mari kita gunakan sosial media ini dalam kebaikan. Mari kita syiar Islam ini melalui sosial media dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui sosial media ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita, Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita, dan mudah-mudahan sosial media ini bisa menghantarkan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanya datang dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren-keren. Peserta 4-4-nya ini hebat-hebat ya. Kayaknya sudah sering menjadi dai ini. Ya, Mas Rafa. Mas Rafa? Apa? Ya, Mas Rafa. Ya. Oke, sebelumnya ini apa aktivitas sehari-hari ini, Mas Rafa? Saya biasa mondok, masih mondok. Oh, mondok, pantesan aja keren itu ya. Oke, terima kasih penampilannya Mas Rafa. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, pendengar Radio Jam Bicara di manapun saat ini berada yang mendengarkan siaran langsung kegiatan Lomba Kultum Ramadan 1442 Hijriah Radio Jam Bicara dalam rangka menyemarakan Ramadan 1442 Hijriah dan juga launching Raja Shop. Kita sudah mendengarkan ya 4 peserta yang hebat-hebat ya, yang pastinya setiap materinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk peserta yang masih belum tampil, yaitu ada Mas Asep, kemudian Mas Furwanto dan juga Winda Ningsih, dimohon mempersiapkan materinya ya. Insya Allah akan tampil hari Minggu dan juga akan disiarkan langsung oleh Radio Live Streaming Jam Bicara, jalinan media bincang canda dalam irama media cerdas menggapai masa depan. Dan untuk besok yang akan ditampilkan yaitu lomba azan. Sama jamnya ya, yaitu dari pukul 13 hingga pukul 15 hanya di radio kesayangan kita semua, Radio Live Streaming Jam Bicara. Oke. Gimana nih untuk Bapak Haji Udin? MC, tolong dong untuk Khairul Azhar itu tadi belum fokus dia wajahnya. Saya belum bisa ngambil print screen-nya. Kalau yang tadi yang dari Ambon Pak Abdul Haris bisa, Akbar bisa, yang Khairul Azhar ya. Saya mau ambil untuk ininya. Oke. Mas Khairul Azhar masih berada di Zoom? Masih. Mas Khairul Azhar? Iya, saya. Ya, bisa dibuka nggak kameranya? Oke, siap. Belum kebuka ini. Masih huruf A. Ini? Belum. Karena ini diabadikan ya, Dewan Juri. Belum. Dewan Juri? Belum ya. Jadi untuk seluruh peserta belum, masih ya. Masih logo, masih huruf A aja. Aduh. Untuk peserta yang masih belum tampil. Mas Azhar, mohon maaf, pakai laptop atau pakai handphone? Pakai handphone. Kalau pakai handphone itu posisinya dari mikrofon digeser ke kanan sekali. Jadi raba dulu cari mikrofon ketemu, terus geser ke kanan. Nah itu kamera baru kita ketuk. Iya, tapi di sini ada keterangan unable to access kamera. Belum.
unable to access kamera. Berarti kameranya nggak akses ya? Akses ya. Iya. Nggak Iya. apa-apa. Kemudian kalau nggak bisa nggak apa, saya print screen aja hurufnya A. Kemudian ke Mas Abdul Haris, bisa difokus lagi tadi. Tadi kegeser terus posisi wajah dengan kamera. Masih monitor ya? Mas Abdul Haris? Mas Abdul Haris. Sudah di Zoom. Kalau akun bagus, kalau Rafa tuh bagus. Karena buat dokumentasi kita, mudah-mudahan buat publikasi dari jam bicara ini ke masyarakat. Iya betul, untuk abadi ya, itu diabadikan. Bagaimana Dewan Juri, Bapak Koordinator? Ya baik, acara kita hari ini alhamdulillah berlangsung. Mungkin dari sebelum kita keluar karena masih ada waktu, mungkin dari Pak Ade ada sedikit pengarahan. Paling tidak peserta-peserta berikutnya gitu, karena tata tertibnya pun sudah kita buat sebetulnya, termasuk masalah visual, ya kan, audio, segala sesuatu yang berkenaan dengan tata tertib Zoom pun, istilah ketika dia keluar pun kita sudah aturan mainnya sudah kita kirimkan ke mereka. Jadi memang lebih kepada memang mungkin penguasaan, memfokuskan kayaknya gitu. Nah mungkin Pak Ade bisa ngasih pengarahan sedikit, terima kasih. Sebelum ditutup. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan salut, apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman panitia seluruhnya yang terus bahu-membahu menyelenggarakan kegiatan ini. Seperti yang peserta lain katakan tadi, agak sulit untuk menggunakan media Zoom-nya. Untuk orang umum aja yang awas agak sulit, apalagi buat disabilitas netra. Tapi dari hal tadi saya lihat itu, saya yakin lah ya kalau kita semua maksimalkan, mungkin orang umum pun akan kalah dengan kita, ya karena kita bisa gunakan maksimal sekali. Itu pertama. Kedua, mungkin dalam materi ceramah boleh juga nanti dipersembahkan kepada orang umum bahwa kita pun mampu untuk berbicara di masyarakat umum, walaupun ada kekurangan kita. Saya terima kasih kepada Mas Hairul Azhar, kemudian Bapak Mas mungkin ya Abdul Haris Suhailo, Akbar Pamungkas, dan Sukabumi, dan Rafa ya dari Bekasi. Itu apresiasi saya. Kemudian untuk ke depan nanti saya akan arahkan saja kira-kira atau geser ke kiri atau ke kanan supaya lebih fokus. Nah, masukan saya nantinya, ini ada berapa orang Mas Henry yang ikut? Jadi masih ada ini untuk kultum itu hari ini memang 4. Jadi nanti di hari Ahad itu sisanya 4 orang kalau tidak berangkat, karena tadinya mau dihadirkan semua Pak, ternyata ketika kita buka jadwal ini pada kerja gitu loh Pak, jadi yang bekerja itu kita geser di hari Ahad. Ada 8 orang berarti ya. Iya. Nah kemudian saya usulkan juga kepada peserta, dari yang narasi dibicarakan tadi, coba dibuat tulisannya ke braille, dan kemudian nanti ya, saya harapkan nanti menjadi buku ini, buku kecil, kumpulan ceramah dari teman-teman peserta yang akan diterbitkan oleh Radio Jam Bicara. Ya, kalau ini ada cuma sedikit naskahnya, saya minta mungkin minimal 1 orang itu sekitar 10 halaman. Kalau mungkin kan ya, kepada Hairul Azhar, kemudian Mas Abdul Haris, Akbar Pamungkas, dan Rafa, coba dibuat naskah agak lengkap berbentuk tulisan. Kemudian nanti ada 4 orang lagi, 8. Kalau saya lihat itu 80 orang, ada 8 orang. Jadi kalau kita buat buku kecil nantinya, kumpulan kenang-kenangan lah ya, untuk kita tertulis jadinya nanti. Ada foto, dan mudah-mudahan kalau kita maksimalkan nanti, dan Allah mudahkan, kita cari sponsor untuk menerbitkan buku tersebut. Alhamdulillah kemarin saya sudah coba membuat buku kecil. Bukunya judulnya Fikih Puasa. Itu ada 100 halaman kurang lebih, buku kecil. Mungkin nanti saya akan coba bantu juga nanti untuk mengeditnya, membuat buku kecilnya, kumpulan dokumen kegiatan-kegiatan Jam Bicara. Itu aja usulan dari saya. Mudah-mudahan bisa dilengkapi ya nanti teksnya yang berbentuk tulisan. Nanti bisa diserahkan ke Pak Toto. Pak Toto nanti dibuat skripnya, diketik di Word-nya. Nanti kita akan olah lagi
mudah-mudahan ada orang yang tertarik untuk menerbitkannya. Atau minimal ada Iya. dokumen sekitar Iya. 5 atau 10 buku, insya Allah saya akan siap untuk mencetaknya. Terima kasih. Baik Pak Ade, terima kasih. Mungkin gini nanti insya Allah ke depannya boleh dicetak ditulis, nggak harus braille mungkin. Kalau toh kita memang targetnya mau dibuat buku kecil untuk orang berpenglihatan, insya Allah teman-teman untuk mengetiknya di handphone juga kan ada catatan, baru nanti disalinnya lebih mudah. Jadi nggak harus braille. Ya. Mungkin seperti itu. Yang penting kita memudahkan kalau memang bisa dipermudah. Mungkin itu kita kembalikan ke MC karena sebenarnya di jam 3 akan berlanjut ke acara berikutnya biar kita tidak menabrak acara-acara di Radio Jam Bicara. Silakan Bang Seri, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amsori. Dengan siapa? Apa? Manggil siapa tadi? MC-nya Pak Amsori. Apa Amsori? MC-nya. Mohon maaf, Ya, mohon maaf. masih ada waktu kurang lebih 8 menitan. Jadi masih tersisa 8 menit untuk kita tutup gitu. Ya baik. Ya berarti gini, mumpung masih ada waktu, mohon buat peserta yang lain yang menyimak acara kita di siang hari ini, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya buat yang belum hadir gitu kan, yang karena yang mungkin yang kerja, yang memang belum bisa, insya Allah hari Ahad kita akan laksanakan kembali. Dan buat yang besok mengikuti lomba azan, mohon dipersiapkan nanti dengan koordinator Pak Zulhifzi, ya kan? Besok ya Pak Haji Udin ya. Pak Haji Udin. Ya. Instruksi Pak Haji Udin. Ya, diharapkan buat para peserta, baik itu peserta kultum dan peserta azan, nanti setiap harinya kalau tidak ada kegiatan, menjadi penonton saja untuk menyemangati teman-temannya dan juga bisa melihat dan bukan melihat ya. Jadi menyimak para peserta yang lainnya. Terima kasih. Ya, atau mungkin ada peserta yang nggak bisa hadir di Zoom, bisa langsung mendengarkan melalui di Radio Jam Bicara aja nggak apa-apa. Iya, baik. Mungkin itu cukup dari saya serahkanlah ke pihak penyelenggara, pihak radio, silakan dimanfaatkan. Oke, terima kasih Bapak Haji Udin. Baik pendengar, dan kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa sekali lagi besok ada lomba azan ya, jam 13 sampai pukul 15 hanya di Radio Jam Bicara. Dan untuk peserta yang akan tampil hari Minggu, silakan dipersiapkan apa-apa yang sudah dihibaukan oleh Dewan Juri dan juga Ketua Koordinator. Terima kasih untuk Bapak Toto yang sudah membimbing kami, Kang Fai, dan juga semuanya yang hadir di sore hari ini. Saya sebagai pembawa acara, Davi Amsadi Karisma, menyampaikan selamat menjalankan sebelum kita tutup, tolong dibuka kameranya semua. Saya akan print screen. Aduh, nggak bisa, Pak. Yang bisa aja. Oke ya. Mungkin yang Rafa dibuka. Rafa, Irwan yang belum ini ya. Kemudian yang Mas Hendrik juga belum. Vini. Ini dokumentasi sangat berharga untuk kelangsungan Radio Jam Bicara. Naya Inaya bisa dibuka. Pi Safi, Rafa Galaksi. Saya panggil aja sampai kelihatan wajahnya. Yang ini lomba saya nggak tahu ini siapa. Oke ya, saya hitung 3 mundur ya. Rafa tadi bisa Rafa, bagus tadi gambarnya. Rafa, bisa monitor Rafa? Yang di Bekasi ya? Iya. Bekasi. Iya, silakan Rafa, dibuka dulu Zoom-nya. Nah ya, saya hitung belum ya. Yang belum ada wajahnya nih, Galaxy J7, Naya, Rizky, oke Naya udah ya. Oke, saya hitung ya, oke ya. Yang belum ini Rizky, belum. Henry, belum ya. Kita mundur ya. 3, 2, 1. 1. Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mungkin nanti rame-rame kur ya. Mas Toto, apa logo
suara radio bicara. Radio apa? Saya lupa. Jalinan media bincang canda dalam irama, media cerdas Oke. menggapai masa depan. Kang Pi, awalin nanti semuanya ngomong ya. Radio jam bicara, radio bincang. Latihan dulu. Oke. Ya, silakan Itunya Kang Pi, aja coba. langsung ke itunya aja. Jadi media cerdas menggapai masa depan. Jadi ngomong jam bicara media cerdas menggapai masa depan. Oke, Mas Syukur. Oke ya. Ya, silakan 3 mundur, 3, 2, 1 mulai. Radio Jam Bicara, media Jalinan cerdas menggapai masa depan. Oke. Cukup, nanti kita edit untuk ke Dewan Juri yang belum hadir hari ini. Ya, saya sebagai pembawa acara yang mendatangkan sunyi, terima kasih dan mohon maaf ada hal yang kurang sempurna, kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan datang dari diri kita sebagai manusia yang sangat lemah. Dari saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC ditutup acaranya. Terima kasih untuk semuanya yang hadir. Lagi jangan lupa untuk besok siang kembali berkumpul di Zoom untuk menyaksikan lomba azan ya. Baik, sebentar lagi program Ormas akan hadir dari pukul 15 hingga pukul 17. Saya Daviam Syahik Karisma mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.